Oke, selamat malam. Salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua. Bosan, tidak ada kerjaan, kita syuting saja. Kita bahas sembarangan saja. Ngomong kosong boleh. Ya kalau bermanfaat, ada yang bisa diambil ya bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting saya mau keluarkan unek-unek saja terkait dengan penerapan teknik silvikultur intensif di sistem TPTJ, tebang pilih tanam jalur. Saya akan bahas untuk kali ini komponen-komponen penting di sistem TPTJ. Ini terkait dengan struktur struktur organisasi pada sistem tebang pilih tanam jalur atau TPTJ, khususnya di penerapan teknik silvikultur intensif. Kalau bicara struktur, kita harus membahas terlebih dahulu apa-apa komponen atau bagian-bagian penting di sistem tersebut terkait dengan pembuatan tanaman dengan teknik silvikultur intensif. Pertama yang harus ada itu di sistem silvikultur di sistem TPTJ, teknik silvikultur intensif, adalah persemaian. Persemaian sangat penting dan mutlak, karena persemaianlah kunci keberhasilan dari kegiatan penanaman nantinya. Persemaian adalah roh dari kegiatan pembuatan tanaman. Jadi memang tidak bisa main-main sebelum di persemaian. Persemaian harus betul-betul intensif, dijalankan sesuai standar dengan bibit-bibit yang berkualitas. Jadi bukan asal-asalan sebenarnya. Jadi ini curhatan. Terkait dengan struktur ideal di sistem TPTJ persemaian. Nah, persemaian ini yang diperlukan di persemaian adalah ya pertama jelas karyawan. Karyawan ini bisa pelaksana langsung di lapangan, seperti yang harus ada itu pengadaan media, itu harus ada. Pengadaan media bisa satu paket dengan processing media. Lalu yang harus ada kedua adalah pencarian bibit. Kemudian telah kita ketahui dan sudah dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa persemaian itu ada blok penyungkupan atau blok 75%. Nah, di sini harus ada tim bekerja langsung dan penanggung jawab. Kemudian di blok penyapian atau blok 50% sama, di sini juga harus ada tim yang bekerja langsung dan penanggung jawab. Kemudian di blok pengerasan atau blok 25% juga harus ada tim dan penanggung jawab. Nah, untuk di blok 25% atau blok pengerasan ini bila bisa sekaligus menangani blok open area. Jadi komponen penting tadi apa? Di pengadaan media harus ada tim pencarian media dan satu penanggung jawab. Penanggung jawab ini bisa kita bilang ketua tim. Kemudian di pencarian bibit ada tim pencari bibit dan satu ketua tim. Di blok 75% atau blok penyungkupan ada tim yang bekerja langsung dan satu ketua tim. Di blok penyapian juga ada tim bekerja langsung dan ketua tim. Di blok pengerasan dan open area
ada pekerja langsung, tim bekerja langsung, dan ketua tim. Kenapa harus begitu? Karena itu tadi, persemaian itu tidak bisa main-main, harus serius. Jadi komponen itu sebenarnya mutlak harus dipenuhi. Nah, kalau sudah ada ketua tim, di atas mereka harus juga ada lagi mandor. Bicara mandor ini tergantung lagi, karena kita bahas ini baru persemaian generatif, belum persemaian vegetatif. Berapa harus ada mandor di persemaian generatif? Tergantung kapasitas persemaian. Semakin besar persemaian, semakin membutuhkan mandor yang lebih banyak, tapi juga tidak terlalu banyak. Misalnya untuk pencarian bibit, pengadaan media, dan blok 75%, oke lah, 1 mandor. Kemudian untuk blok penyapihan, pengerasan, open area, 1 mandor. Jadi tugasnya saling terkait. Mandor pertama tadi yang menangani pengadaan media terkait dengan pencarian bibit dan terkait dengan blok 75%. Kenapa? Media ini akan dibawa ke 75%, bibit juga akan ditanam di 75%. Artinya mandor ini harus menangani 3 item kegiatan ini karena saling terkait. Nah, mandor kedua tadi menangani blok penyapihan, pengerasan, dan open area. Nah, karena di sini saling terkait juga, karena di 3 blok ini adalah blok pengoptimalan proses pertumbuhan tanaman. Jadi memang harus khusus mandornya di situ. Jadi sudah jelas ketua tim masing-masing blok, masing-masing item kegiatan ada, dan ada 2 mandor sebenarnya perlu di persemaian generatif ini minimal. Lalu setelah ada pekerja langsung, ketua tim, dan mandor, selanjutnya apa? Di atas mandor harus ada 1 asisten persemaian. Asisten persemaian jangan kira tidak penting, penting sekali. Kenapa? Karena asisten persemaian bertugas menerima laporan dari mandor, kemudian merekap dan melaporkan kepada atasan, manajer. Itu penting sekali. Nah, bicara asisten persemaian, kalau asisten nanti bisa sekaligus menangani 2 persemaian generatif dan persemaian vegetatif. Vegetatif belum kita bahas. Ini baru persemaian generatif. Jadi itu, kalau dibuat struktur organisasi persemaian itu sudah terbentuk. Dan apakah penting? Semua itu sangat penting. Kenapa? Karena memang persemaian silvikultur intensif itu ya harus intensif. Dan ini kunci keberhasilan penanaman kita selanjutnya di lapangan. Persemaian sangat penting. Rohnya kegiatan pembuatan tanaman dengan teknik silvikultur intensif adalah persemaian. Jadi jangan main-main dengan persemaian. Ini banyak kadang berpikir begini, 1 orang saya cukup itu dengan tenaga bekerja langsung, mau harian atau buruan. Saya masih pusing dengan dengan keputusan itu. Ya artinya coba kalaupun di lapangan ya misalnya kita batasi, ya oke, saya setuju dibatasi untuk pengisian struktur organisasi, tapi untuk di persemaian ini mutlak. Karena kuncinya di situ. Kalau persemaian generatif dengan luasan target tanam misalnya 1000 hektar, itu luas sekali. Masa 1 orang mandor saja yang pegang, itu kacau nanti. Karena mandor pada prinsipnya membutuhkan asisten. Ya, di bawah mandor harus ada ketua tim, mempermudah kegiatan pengontrolan. Mandor sendiri nggak mungkin dia ngontrol pekerja yang ada di media, pencarian bibit, di blok-blok, tidak mampu. Makanya dia perlu ketua tim. Mandor juga sendiri ya lihat situasi, semakin luas persemaian semakin terpecah. Artinya penambahan mandor seperti tadi 2 minimal. Mandor perlu asisten,
biar mereka fokus mengawasi lapangan. Asisten mengawasi mandor dan mengawasi lapangan, mandor mengawasi ketua tim dan lapangan, ketua tim mengawasi tim-timnya. Jadi begitu. Jadi itu gambaran untuk struktur ideal atau komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan di persemaian, khususnya di persemaian silvicultur intensif. Lalu kita balik ke persemaian vegetatif. Untuk persemaian vegetatif tergantung luasan. Ya memang kita nggak bisa menempatkan misalnya asisten satu orang lagi hanya khusus untuk menangani kebun stek mungkin yang hanya sedikit dan greenhouse yang tidak terlalu luas. Artinya kegiatan itu nggak harus dengan asisten satu lagi. Bisa asisten persemaian generatif tadi merangkap menangani persemaian vegetatif selagi persemaian vegetatif tersebut belum luas, kapasitas dan targetnya belum banyak sehingga masih mampu, itu boleh saja. Nah, jadi untuk persemaian vegetatif menyesuaikan dengan kapasitas kebun stek, kapasitas greenhouse. Nah, kalau memang masih kecil ya oke lah, bekerja langsung yang menangani kebun stek dengan greenhouse. Nah, dibuatlah mungkin satu ketua tim dulu. Ketua tim langsung bertanggung jawab ke asisten, atau ketua tim ini langsung mandor bertanggung jawab ke asisten, atau dibebankan salah satu mandor yang terdekat adalah mandor pertama yang menangani pengadaan media, pencarian bibit dan blok 75%, juga membawai ketua tim yang ada di greenhouse. Nah, mandor ini tadi yang melaporkan ke asisten, asisten melaporkan ke manajer. Jadi begitu. Biar enak kerja di persemaian, tertata, rapi, dan harapannya kan harapan atau cita-cita ya dapat tercapai. Tapi kalau masih beranggapan efisiensi, ya gawat sudah. Tadi, persemaian adalah rohnya kegiatan. Keberhasilan penanaman di lapangan tergantung persemaian. Mau sebagus apapun jalur di lapangan, sebagus apapun kerja tim di lapangan, kalau persemaiannya jelek atau bibit yang dihasilkan jelek karena kendala-kendala seperti kekurangan tenaga sehingga tidak terkontrol bibit kualitasnya bagaimana, media tidak terkontrol karena kurang mandor mungkin hanya satu, asisten mungkin tidak ada, jadi itu akan berpengaruh terhadap kualitas bibit di persemaian. Ditanam di lapangan bibit yang apa adanya, sebagus apapun jalur, sestandar apapun jalur, kalau bibit dari persemaian jelek ya hasilnya akan jelek. Jadi itu. Jadi semoga ini dipahami. Bahasan pertama ini khusus kita bahas tentang komponen-komponen persemaian kaitannya dengan struktur organisasi. Nanti kita bicara lapangan, bicara di kantor ya nggak usah lah. Yang penting itu kan persemaian dengan hutan terkait dengan kegiatan teknis penerapan silvicultur intensif. Jadi itu gambaran untuk persemaian. Sekali lagi, komponen-komponen tadi sebenarnya mutlak harus dipenuhi. Yang lain mungkin masih bisa dibijaksana, tapi persemaian tidak boleh. Karena itulah kunci dari semua kegiatan, rohnya kegiatan penanaman adalah persemaian. Keberhasilan penanaman di lapangan tergantung dari kualitas dari persemaian. Jadi itu semoga bermanfaat. Nanti kita bahas komponen lain terkait dengan struktur organisasi ideal di TPTC dengan teknik silvicultur intensif. Oke, saya kira itu seruput kopi dulu. Gaspol, itu kata Denny Siregar. Begitulah kura-kura.
Itu kata Alifur Rahman. Terima kasih.